Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi, ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan didengar oleh Sultan Syahrir. Of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender. Sore hari, setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Keberadaan kita di sini untuk melancarkan rencana menuju kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, Jepang masih menguasai wilayah Indonesia. Tanah Putra masih dijajah oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudara, saya telah mendengar berita yang mengembirakan bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Saya mendengar berita tersebut dari radio luar negeri. Maka telah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia ini. Sungguh kabar gembira yang telah Anda sampaikan. Tapi, apa itu kekosongan kekuasaan? Biar saya perjelas. Jadi, Jepang tidak berkuasa lagi di Indonesia karena dia telah menyerah kepada sekutu dan sekutu tidak berkuasa di negeri ini. Baik, saya mengerti. Terima kasih. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Sebaiknya kita meminta kepada Bung Hatta dan Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Ya, saya setuju. Ini waktu yang tepat untuk kita membuat proklamasi kemerdekaan Indonesia ini. Baiklah, kalau semuanya setuju, mari kita ke rumah Bung Karno untuk membicarakan hal ini semua. Semuanya setuju? Setuju! Tapi sampai proklamasi diproklamirkan oleh PPKI. Kenapa? Anda berpendapat seperti itu? Karena PPKI adalah pembentukan dari Jepang. Saya tidak ingin proklamasi kita ada campur tangan Jepang. Maka dari itu, marilah kita semua menolak hadiah dari Jepang. Kemerdekaan ini, kitalah yang menyusunnya. Tepat sekali, karena hal itu kita harus segera ke kediaman Soekarno untuk memberitakan hal ini. Saya dan golongan muda lainnya akan membantu memperebut kekuasaan Jepang. Setuju! Rapat pun diakhiri. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Khairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno dengan maksud menyampaikan hasil keputusan rapat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Misi Bu, apakah ada Bapak di dalam? Oh Bapak ada di dalam. Ada keperluan apa ya? Ada hal penting yang ingin kami bicarakan dengan. Ada, silakan masuk. Kang Mas, ada yang datang mencari. Siapa Bu? Para pemuda, katanya ingin membicarakan hal penting. Baik, saya akan menemui mereka. Saya dengar dari istri saya ada yang ingin disampaikan. Silakan duduk. Begini, kemarin kami mendengar bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Jadi telah terjadi kekosongan kekuasaan. Jadi kemarin kami bersama para muda telah mengadakan rapat dan setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta agar menyusun kemerdekaan Indonesia. Secepatnya, mungkin akan saya usahakan setelah ini akan berunding dengan anggota PPKI lainnya. Kita tidak bisa mengulur waktu lagi, karena sekarang adalah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apa kalian tidak memikirkan bahaya yang kita dapat jika secepat itu kita akan melakukan proklamasi Indonesia? Jepang pasti akan menyerang kita. Justru ini saat yang tepat. Jepang bukan lagi penguasa di sini. Untuk apa mengulur waktu? Nanti saja setelah kita bicarakan hal ini dengan anggota PPKI lainnya.
saya tidak berharap Anda melakukan sidang terlebih dahulu. Saya takut Jepang mengetahuinya dan menghalangi Indonesia untuk merdeka. PPKI adalah satu-satunya cara untuk kemerdekaan Indonesia. Tapi kami tidak ingin merdeka oleh Jepang. Baiklah, berikan saya waktu untuk berunding dengan golongan tua. Baiklah, kalau begitu kami undur diri. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita harus memikirkan hal ini dengan matang agar tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan. Setuju. Menurut saya yang terpenting adalah menghadapi sekutu yang berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan yang akan dilaksanakan dari sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Bagaimana, Bung? Ya, lagi pula mereka masih muda. Cara berpikir mereka masih sangat pendek. Kita harus mempersiapkan masa depan dengan matang. Kalau tidak, bagaimana kalau semuanya berantakan? Baiklah, Bung, kita sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Sekarang, apa yang harus kita lakukan? Sementara golongan tua enggan untuk mengikuti keinginan kita. Bagaimana jika Soekarno dan Hatta kita asingkan keluar dari Jakarta agar terbebas dari pengaruh Jepang? Tapi kemana ya? Bagaimana kalau kita ke Rengas Dengklok? Di situ keamanannya terjamin. Ya, benar. Saya setuju. Bagaimana dengan kalian? Setuju. Para pemuda pun menyetujui ide tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi gini, Bung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh, tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta berada seharian penuh di sana.